Oke. Halo. Baik. Oke, selamat hari Selasa buat teman-teman sekalian semuanya. Senang sekali kita bisa ada di IG Live pada hari ini. Dan tentunya hari ini saya akan ngobrol bareng-bareng nih yang seru banget dengan salah satu dokter untuk bisa menghilangkan bulu-bulu yang ada di tubuh Anda. Seperti itu. Karena saya yakin juga pasti banyak dari kalian semua itu pengen banget untuk bisa menghilangkan beberapa bulu di bagian tubuh Anda yang memang mungkin rasanya sometimes menurut kita semua ada yang saya nggak suka bulu di bagian sini atau di bagian lainnya seperti itu. Nah, jadi ada teknologi terbaru yang pastinya sebenarnya teknologi ini udah bisa dibilang sudah ada, cuman memang masih banyak sekali orang-orang belum terlalu ngeh gitu lah dengan adanya teknologi laser ini. Dan tentunya banyak banget juga cara-cara tradisional lainnya yang biasanya dilakukan sama orang-orang untuk menghilangkan bulu-bulu yang ada di bagian tubuh Anda. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita undang Dr. Anes ya. Hari ini apakah sudah masuk ke sini? Kita coba lihat ya. Ya, ini dia sudah ada. Oke, jadi kita lagi tungguin nanti Dr. Anes tentunya dari ID.Derms. Kita akan bicara banyak sekali yang seru-seru. Halo Dr. Anes. Halo Mas Halo, Rey. apa kabar? Malam sehat. Gimana? Gimana nih, apa kabar? Posisi di mana posisi? Baik. Di rumah dong. Di rumah. Di rumah aja. Oke. Jadi tentunya buat hari ini kita ada banyak pertanyaan ya dok, dari saya, dari sahabat ID Derms, dari juga teman-teman followers dari saya juga pastinya mengenai hair removal. Katanya banyak banget cara-cara untuk bisa menghilangkan hair removal. Nah, jadi gini dok, pertama kali yang saya mau mulai adalah kita langsung aja jump in ke topik kita hari ini ya dok ya. Boleh. Jadi sebetulnya itu saya punya saudara nih, dia itu seorang perempuan dan dia tuh merasa bahwa di bagian kakinya, di bagian paha, kaki bawah ya dok ya, dia itu lower leg. Lower leg dia tuh cukup berbulu lah untuk seorang perempuan gitu. Nah, dia tuh pengen tahu banget nih sebenarnya caranya gimana sih untuk menghilangkan bulu-bulu ini, karena dia tahu banyak sekali isu-isu terdengar dok, katanya dengan beberapa cara teknologi juga katanya jadi ngebuat takutnya jadi merah-merah atau enggak jadi malah membuat bulunya jadi makin lebih lebat katanya dok, kayak gitu. Nah, dia makanya takut banget nih dan dia pengen cari tahu bagaimana sih sebenarnya cara terbaik dan apakah isu-isu tersebut bisa dipatahkan seperti itu. Sebenarnya sih cara untuk menghilangkan bulu tuh banyak banget, mulai dari yang paling gampang kayak kita cabut, plucking, terus bisa shaving pasti tahu lah ya semuanya, jadi cukur biasa, waxing, terus juga sugaring, pakai threading, pakai benang. Nah, yang paling advance teknologinya salah satunya itu adalah laser and light based hair removal, jadi pakai teknologi berbasis cahaya gitu. Oke. Wah, emang kalau misalnya teknologi itu tuh sebetulnya cara kerjanya gimana sih dok? Si laser hair removal ya? Jadi sebenarnya mekanismenya tuh Mas Rey boleh nggak? Aku kan udah siapin slide tuh, karena kalau jelasin mekanisme enakan pakai gambar nih. Bener-bener boleh banget, boleh banget. Coba ya, kita lihat. Jadi sebentar. Oke. Jadi sebenarnya kalau laser dan light hair removal itu prinsipnya dia tuh pakai cahaya, pakai energi cahaya, cahayanya tapi difilter. Jadi ada panjang gelombang tertentu di mana dia akan reaksi sama pigmen atau warna di rambut kita, di batang rambut gitu. Nah, ini bisa lihat gambarnya. Jadi begitu lasernya ditembakin, cahayanya ditembakin, dia reaksi sama pigmen di rambut kita. Nah, reaksi itu bikin panas gitu. Nah, kita bisa lihat ada batang rambut, ada akar rambut. Di akar rambut itu di bawahnya ada sel-sel punca atau bakal-bakal rambut. Nah, si laser ini diharapkan panasnya akan merusak si sel punca itu gitu. Jadi kalau bakal rambutnya hilang kan otomatis rambutnya nggak akan tumbuh lagi gitu harapannya. Bener. Oh, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk di laser bisa dibilang itu tuh sampai
akar gitu ya dok ya bilangnya. Sampai iya bawa akar lagi, jadi sampai sel puncaknya, sampai Oh sampai bakal-bakal bawahnya lagi. sel rambutnya gitu atau stem cell kalau orang-orang taunya Hmm. mungkin. Oh oke. Nah terus katanya ada juga nih dok, katanya ada bedanya dengan hair removal pakai laser dengan tradisional, katanya ada juga kan dok. Yang saya tahu sih waxing. Bedanya tuh Oke. sebenarnya apa sih dok? Oke, jadi sama nih ada slide-nya juga yang nomor 3 bisa dilihatin Uh-uh. Mas Rey. Boleh. Sebenarnya kalau dilihat ini kayaknya agak nge-stretch ya gambarnya ya. Iya nggak apa-apa. Cuman Tapi kita nggak bisa apa-apa ya. lihat nih. Jadi kalau laser itu kan tadi kita lihat dia benar-benar sampai ke akarnya, sampai ke bakal-bakal rambutnya. Sementara kalau kita lihat kalau shaving itu benar-benar cuma batang rambut yang di atas kulit. Kemudian ada waxing, waxing itu cuma sampai batang rambut yang di pertengahan, kita sebutnya epidermis dermis ya, jadi di pertengahan rambutnya gitu. Kalau plucking juga kita anggapannya udah sampai akar, tapi sebenarnya juga akarnya tuh belum kecabut gitu. Jadi semakin kita motong rambutnya itu semakin superficial, semakin dekat kulit, itu dia makin cepat tumbuhnya. Jadi kalau shaving bisa mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali. Kalau pakai waxing mungkin sebulan sekali, plucking mungkin sebulan 2 bulan sekali. Nah kalau laser ini harapannya jangkanya lebih panjang gitu. Jadi lebih Oh, lama lagi antara tiap prosedur gitu. Lebih permanen lah istilahnya. Lebih emangnya efektif, lebih efisien. oh oke oke. Kenapa? Jadi sebenarnya kalau jenis-jenis lasernya biasanya ada nggak sih dok? Apa aja gitu jenis-jenis lasernya? Ya sebenarnya sih jenis lasernya banyak. Jadi ya, kita sebut laser and light based. Jadi ada laser sama ada IPL. IPL itu singkatan dari intense pulse light. Jadi kalau laser itu cahaya difilter sampai satu panjang gelombang, jadi spesifik banget. Kalau IPL itu dia ada spektrumnya, jadi cahayanya istilahnya lebih luas lah gitu. Semuanya sih sama-sama efektif. Laser juga macam-macam, ada diode, ada long pulse Nd:YAG, ada alexandrite. Nah, makanya itu perlu banget untuk kita konsultasi dulu nih. Jadi dokternya bisa lihat kira-kira tipe kulitnya gimana, warna rambutnya seperti apa. Jadi bisa dipilih kira-kira laser yang cocok itu seperti apa. Terus setiap laser itu kira-kira ekspektasinya akan seperti apa gitu. Oh oke. Jadi sebenarnya baik lagi pastinya pemilihan lasernya sesuai dengan konsultasi dengan dokter kulit gitu ya dok ya. Iya, Pasti kulit dan betul. kelamin ya. Jadi dermatologis itu udah pasti mengetahui lah kira-kira mana sih yang cocok untuk jenis bulu yang ada di rambut yang ada di tubuh pasien gitu ya dok ya. Iya, karena beda nih antara misalnya kulit orang Asia yang warnanya cenderung Oh lebih iya coklat, benar. lebih gelap, sama kulit bule yang selain kulitnya lebih putih juga mungkin rambutnya lebih variatif warnanya gitu. Jadi ada laser-laser yang memang cenderung lebih aman buat kulit Asia gitu. Oke oke. Nah, terus ada juga nih dok, ada beberapa pertanyaan. Dia juga tanya kalau misalnya hair removal itu apakah bisa dilakukan, maksudnya itu sebuah yang satu yang permanen gitu dok? Mm-mm. Bisa dibilang itu Oke, permanen nggak sih jadi dok? ya ini banyak banget sih yang nanya awal-awal pasien pasti nanya memang beneran rambutnya akan hilang total seumur hidup apa enggak. Jadi sebenarnya target dari laser hair removal itu bukan permanen hair loss, jadi rambutnya benar-benar hilang seumur hidup. Tapi kita targetnya adalah rambutnya berkurang, jadi reduksi rambut dalam jangka waktu panjang gitu. Jadi uh, Oke. karena kita kan targetnya tadi si bakal rambutnya nih, harapannya memang bakal rambutnya Mm-mm. hilang, rambutnya nggak tumbuh lagi gitu. Tapi kan badan kita tuh ada dia bisa menyembuhkan diri sendiri gitu. Jadi walaupun selnya udah dirusak, tetap ada bakat-bakat yang bisa selnya tumbuh lagi sedikit-sedikit gitu. Jadi tetap akan bisa muncul rambut-rambut halus, tapi biasanya akan butuh waktu makin lama antar laser. Jadi misalnya 1-2 tahun sekali buat maintenance gitu. Oh oke, tapi kalau misalnya tradisional itu kayaknya dilakuinnya setiap minggu ya saya dengar ya dok, atau gimana sih dok? Iya, Bener kalau gak kayak tuh? shaving gitu kan ya kayak Mas Ray aja misalnya cowok jenggot ya mau nggak mau kan harus Iya. shaving 2-3 hari sekali seumur hidup kan nggak kita nggak berharap Mm-mm. rambutnya akan berkurang dengan kita shaving, justru malah kalau kita shaving waxing kita cabut itu kita bikin suatu peradangan di kulit di folikel rambut, bikin pembuluh darahnya makin banyak dan teorinya justru bikin rambutnya lebih tebal atau lebih banyak gitu karena pembuluh Iya. darahnya jadi lebih banyak gitu. Oh, oke oke oke. Berarti kalau misalnya supaya mendapatkan hasil yang memuaskan tadi itu kira-kira jangka waktunya eh, gimana dok, 2 kali kah atau gimana sih sebetulnya? Oke. Jadi biasanya sih Dalam beda-beda setahun memang tadi. tergantung
Oke, tergantung tipe kulit sama warna rambut dan macam-macam faktor lainnya. Tapi biasanya sih kita perlu multiple session nih karena satu sesi itu diperkirakan kira-kira cuma 10-20% rambut yang terkena laser gitu. Karena kan Oke. memang cuma rambut yang lagi aktif membelah, yang lagi aktif tumbuh aja yang kena laser. Jadi mungkin sekitar 6-8 kali, jaraknya 4-6 minggu gitu. Jadi kira-kira setahun. Setelah itu baru masuk fase Oh. maintenance. Maintenance-nya juga beda-beda, ada yang perlu 1 kali setahun aja, ada yang perlu 3 kali setahun gitu. Tapi rata-rata sih pasti lebih jauh jaraknya daripada kita fase awal gitu. Bener, bener. Dan juga kalau tadi selalu ya dok, kalau buat kita nih sebagai pasien ya, selalu membandingkan dengan, oh berarti kalau misalnya tradisional pasti emang dilakuinnya malah jadi sesuatu hal yang rutinitas bisa dibilang kali ya dok ya. Dan Iya, jangka waktu yang dilakukannya lebih sering ketimbang dengan lakukan hair removal dengan laser tentunya ya. iya. Jadi biasanya sih memang pasien-pasien yang datang buat laser hair removal, kalau dia udah capek istilahnya tiap bulan harus waxing atau dia ada keluhan gitu misalnya habis shaving atau habis waxing dia jadi gatal atau rambutnya jadi tumbuh kecil-kecil di dalam kulit atau kita bilang ingrown hair atau malah kulitnya jadi iritasi gitu. Jadi biasanya sih yang datang untuk laser hair removal ini memang udah coba metode lain gitu dan udah capek Oh, istilahnya. capek ya dok ya. Oke, oke. Nah, terus juga gini dok, katanya faktor apa aja sih dok sebenarnya yang mempengaruhi keberhasilan laser dari hair removal ini? Oke, jadi tadi prinsipnya kan laser hair removal itu kita incer pigmen warna di rambut gitu. Jadi Hmm. kerja paling bagus pada rambut yang warnanya gelap, jadi rambut yang warnanya hitam atau coklat tua misalnya, dan kulit sekitarnya tuh warnanya lebih cerah gitu. Jadi kontras antara rambut sama kulitnya tuh jauh gitu. Jadi Hmm. lasernya bisa bedain nih benar-benar pigmen rambut yang dia tembak itu. Nah, jadi tadi ya berarti tipe kulit, warna kulit, terus juga jenis rambutnya, warnanya apa, kemudian areanya. Jadi biasanya kalau area-area kayak ketiak gitu itu lebih cepat hilangnya karena rambutnya biasanya lebih tebal, terus lebih hitam dan kulitnya juga lebih cerah ketimbang misalnya kayak kaki atau tangan yang kulitnya bulunya lebih halus gitu. Hmm. Terus selain itu juga ngaruh umur gitu. Jadi kalau terlalu muda, pubernya belum selesai, biasanya sesi lasernya akan lebih panjang. Kemudian juga masalah hormon gitu. Kalau Oke, hormonnya oke. imbalance, ada penyakit-penyakit hormonal tuh biasanya juga lasernya kurang baik hasilnya dan perlu lebih banyak sesi gitu. Oke, oke, oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari sahabat ID Derms dan juga teman-teman followers Rayhart di sini semua, mungkin ada yang pengen tanya-tanya mengenai hair removal, boleh banget. Nanti ketika kita baca, nanti kita juga boleh langsung lakukan tanya jawab langsung dengan pakarnya nih, Dokter Anes nih hari ini ya. Oke deh dok, sampai kayak gitu kita lanjutin lagi. Kira-kira adakah usia yang aman untuk dilakukan hair removal ini? Oke, jadi sebenarnya sih kalau laser dikerjakan oleh dokter yang berkompetensi ya, di dalam hal ini biasanya spesialis kulit, itu sebenarnya aman dari umur semuda mungkin. Jadi semuda mungkin rambutnya udah tumbuh gitu, jadi awal puber, misalnya 13 tahun, 14 tahun. Tapi tetap dengan pengawasan dan persetujuan orang tua gitu. Hmm. Nah, cuman balik lagi tadi yang aku bilang, kalau kita lagi puber nih, hormonnya belum balance, rambutnya juga tumbuhnya masih bisa rambutnya tumbuh lebih banyak lagi, sesi lasernya justru lebih banyak butuhnya gitu. Jadi pasiennya harus tahu tuh, kita harus tahu ekspektasinya harus disamain nih bahwa mungkin perlu sesi lebih banyak nih semakin muda. Karena memang jujur sekarang makin muda sih yang datang dan minta Oh gitu ya dok? dihilangkan rambutnya gitu. Tadi Oh, banyak di area lower leg, ketiak, kumis kalau wanita ya iya betul gitu. betul. Apakah mungkin atau mungkin bisa jadi kan dok, mungkin karena sekarang ini wanita lebih, menurut saya ya, mungkin mereka kayak lebih punya rasa ketakutan, tidak percaya diri gitu loh dok, karena dengan ada sosial media semuanya Sosial terpampang media. mukanya ya, jadi ngebuat dia tuh Mm-mm. mungkin hal kecil, ada tumbuh-tumbuh rambut-rambut itu membuat jadi aduh aku pokoknya mau ngilangin, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya dok ya. Mm-mm. Dan dia jadi tahu kan kalau lihat sosial media dia bisa lihat ada prosedur laser, ada prosedur botox, ada segala macam. Benar. Bahkan pernah paling muda tuh mungkin umur 8 tahun datang minta di laser gitu sama orang tuanya dan itu Wow. kita juga harus edukasi sih bahwa kalau kemudahan juga walaupun aman bukan berarti ini hal yang bagus gitu. Betul, 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 betul. Oke, oke. Nah, lalu ada nggak sih dok sebenarnya kalau misalnya orang yang nggak boleh dilakukan laser hair removal ini?
Oke, jadi sebenarnya kalau nggak boleh dilakukan itu sama seperti laser lainnya. Jadi laser ini kan cahaya, sementara ada Mm-mm. orang-orang yang memang dia tuh lebih sensitif kulitnya terhadap cahaya. Jadi kalau dia kena cahaya, misalnya orang yang ada penyakit autoimun, itu kulitnya lebih gampang merah, lebih gampang iritasi. Terus reaksi tubuhnya, misalnya kalau habis laser orang biasanya cuma merah, dia bisa sampai luka bakar, bisa sampai burning gitu. Jadi biasanya memang kita akan tes dulu nih di satu spot area gitu, sama kita tanya juga Hmm. pasiennya ada riwayat nggak gitu, atau dia ada konsumsi obat nggak yang bisa bikin kulitnya lebih sensitif terhadap cahaya gitu. Terus Oh, oke, juga oke. orang-orang dengan kelainan kulit yang lagi ada lesi kulitnya atau ada lesi kulit kayak psoriasis atau vitiligo yang bisa dipicu sama luka gitu, karena laser ini kan tetap dia bikin panas, otomatis dia Betul, bikin betul. perlukaan kecil gitu walaupun nggak kasat Hmm. mata. Mungkin Tuh, ada jadi ini ada penjelasan slide yang bisa di-show kan, Dok? Ada ya? enggak sih Nggak ada kalau ya? untuk ini, tapi yang penting sih tetap konsultasi dulu sih, karena memang biasanya kita Oke, nggak langsung main kerjain, tapi kita tetap betul, konsultasi dulu, sama disiapin betul, dulu, gitu. betul, betul, betul. Jadi yang pastinya, kalau pokoknya kalau tindakan untuk menghilangkan hair, paling the bestnya pasti sama dokter dermatologis ya, Dok, ya, dokter kulit dan kelamin ya. Iya, dokter yang berkompetensi, terutama dokter Berkompeten ya spesialis kulit tentunya kelamin. pastinya. Iya, yang udah Hmm, dilatih lah pokoknya. betul. Nah, lalu kalau misalnya apakah laser itu bisa dibilang sama aja gitu dengan di klinik ataupun di rumah sakit dengan alat laser hair removal di rumah? Oke, ini nih memang sekarang, jadi bukan sekarang sih, sebenarnya dari zaman dulu itu udah banyak kayak alat yang home device gitu. Jadi bisa dibeli terus kita gunain sendiri di rumah gitu. Jadi memang kalau alat Oke. yang home device itu beda sama laser, dia pakai sistemnya IPL tadi yang light base dan energinya biasanya lebih rendah gitu. Jadi Hmm. memang kalau penelitiannya, kalau kita lihat merek yang bagus nih, merek yang udah banyak penelitian, yang udah terbukti, itu memang dia bisa membantu mengurangi rambut. Walaupun nggak secepat dan sebagus prosedur di klinik, karena memang energinya kan jauh lebih rendah. Cuman Oh, memang biaya sama apa ya lebih gampang, lebih efisien, nggak harus pergi ke klinik sebulan sekali, bisa kerjain sendiri di rumah. Tapi biasanya alatnya kecil, jadi kalau areanya gede ya harus sabar, harus lama gitu. jadi sebenarnya itu juga, tapi emang bagus kah, Dok, untuk dilakukan sendiri gitu dong di rumah? Sebenarnya sih namanya prosedur medis tetap sebaiknya dilakukan di setting klinik atau rumah sakit sama dokter yang berpengalaman, karena walaupun alatnya energinya rendah dan udah Mm-mm. dicek bahwa alatnya aman, tetap namanya prosedur seperti itu ya kita shaving aja kan kadang bisa luka, bisa iritasi, apalagi kalau Betul. kita udah pakai alat kayak gitu. Nah, terus apalagi sekarang kan kalau mau beli online gampang banget ya, dan kita nggak tahu nih yang kita beli itu alatnya benar, alatnya palsu apa enggak, terus udah ada izinnya apa Bener, belum bener, gitu. bener, 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 bener. Jadi saya sih kalau untuk alat home device kalau bisa nggak usah ya nggak usah, tapi kalau emang terpaksa boleh gitu. Mhm. Oke. Nah, lalu kalau misalnya, jadi bisa kita dibilang kalau misalnya laser hair removal ini tuh sebenarnya aman nggak tuh, Dok? Itu pertanyaan. Aman nggak tuh, Dok? Kalau laser sebenarnya semua prosedur medis itu selama dikerjakan di tempat yang tepat oleh orang yang tepat itu Berkompeten aman ya. gitu. Lagi laser hair removal ini udah mungkin sekitar 15 tahun ya, udah 15-20 Oh, tahun dikerjakan di seluruh dunia, dan sekarang lasernya makin bagus, makin efektif, makin aman, jadi memang prosedurnya aman gitu. Cuman memang semua prosedur medis pasti ada risiko efek samping, hmm. walaupun kita udah sehati-hati apapun gitu. Oke, oke, Jadi, oke. Yang ini ya, Dok, mau ada yang mau ditampilin gitu, Dok? oh boleh kalau efek samping ada slide-nya nomor 5 bisa Oh, dilihatin. kita belum. Nah, oh iya, waduh, ini Ah, mohon maaf kepotong ya. agak, tapi masih kelihatan Oke, nih tiga it's jenis okay. ini ya. Jadi sebenarnya sih kalau efek samping laser itu mulai dari yang paling ringan. Yang paling ringan itu biasanya ada iritasi. Jadi kita lihat pori-pori rambut lasernya itu kayak merah, kemudian ada rasa panas. Kadang-kadang kayak kita habis shaving suka muncul semacam jerawat atau kita sebut folikulitis. Jadi kayak bisul-bisul kecil gitu. Itu efek samping tapi memang yang ringan, dan biasanya kalau ditangani dokter itu bisa sembuh dengan cepat dan nggak ada komplikasinya, nggak ada sequelenya gitu. Nah, tapi ini yang saya tampilin gambarnya sebenarnya itu yang efek samping berat. Jadi bisa dilihat Oke. di daerah dagu tuh itu foto wanita mau dihilangkan jenggotnya, mungkin berbagai alasan, biasanya tipe kulit gelap atau mungkin pasiennya nggak taat sama
aturan-aturan sebelum dan sesudah laser, misalnya dia berjemur atau dia kopek-kopek atau gimana, atau dia di tempat yang nggak benar ngerjainnya atau tenaganya bukan tenaga medis. Nah itu bisa kita lihat dia kayak luka, kayak koreng-koreng-koreng gitu. Nah itu Iya, mungkin iya betul-betul. awalnya ya bisa awalnya bisul, bisa awalnya luka. Kemudian yang di leher tuh bisa kelihatan ya kayak luka bakar, codet gitu. Itu kalau nggak segera ditangani bisa jadi luka permanen atau bekas hitam yang lama ngilanginnya. Gitu. Nah, kalau satu lagi nih yang kepotong juga, kelihatan kayak putih-putih dots-dots gitu, itu sebenarnya karena tadi laser itu kan pengen ngincer pigmen, sementara kulit kita juga ada pigmennya. Nah, kalau lasernya nggak benar terlalu panas, otomatis pigmen yang di kulit ikut kena, ikut rusak, kulitnya jadi putih-putih kayak orang panuan. Gitu. Jadi malah nggak Oh, rata oke oke kulitnya. oke. Gitu. Nah, itu yang Tapi paling memang susah kalau dihilangin. Oh, oke oke. Sebenarnya tapi kondisi-kondisi ini bisa dibilang intinya kalau dilakukan tadi sebaik lagi ya dok, kalau dilakukan memang dengan dokter yang kompeten, pasti mungkin lebih Mm-mm. meminimalisir untuk adanya timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ya dok ya. Penelitian mungkin sekitar 70% kasus seperti ini yang berat ya, itu kebanyakan oleh Hmm. tenaga non medis. Jadi kalau di luar negeri biasanya mungkin kayak di salon atau di tempat tato yang ya kayak gitu. Jadi memang dia sebenarnya nggak license, nggak berkompetensi lah untuk mengerjakan Betul. ini dan mungkin cuma pelatihan 1-2 minggu gitu. Dan kalau ada efek samping nggak Oh, bisa diatasi. betul betul betul. Oke deh. Kalau begitu, kalau misalnya tips and trick sebelum dan sesudah melakukan hair removal, kira-kira gimana tuh dok? Oke, sebenarnya panjang nih ya. Jadi kalau sebelum persiapannya lumayan rempong karena namanya laser walaupun ini udah ada di mana-mana tapi beda sama tindakan salon yang kita tinggal datang terus ya udah krimbat atau apa tapi namanya laser tetap ini adalah prosedur medis jadi ada persiapannya. Nah, yang pertama yang paling harus diperhatikan itu pasiennya nggak boleh berjemur. Jadi nggak boleh jemuran atau kulitnya nggak boleh gosong 2 minggu sebelum laser minimal Oke. gitu. Jadi pas datang ke kita tuh dia nggak boleh dalam keadaan karena nanti kulitnya lebih gelap, lasernya salah ngira kulitnya itu pigmen rambut, nanti jadinya putih-putih kayak panu itu gitu. Jadi salah Oh. satunya. Terus karena kita ngincar pigmen rambut kan otomatis rambutnya mesti ada sedikit kan. Jadi biasanya sebelum laser itu kita shaving 1 hari sebelumnya atau sebelum tindakan laser. Nah tapi berarti kita nggak boleh cabut-cabut, waxing, atau pakai alat yang depilator Oh, yang oke. alat kayak mesin buat plucking itu kira-kira sebulan sebelumnya. Jadi rambutnya masih ada dan rata-rata rambutnya dalam posisi lagi tumbuh gitu. Karena kalau enggak laser baik Hmm. gitu. Terus biasanya juga kita tanya dulu nih pasiennya ada kondisi apa, lagi minum obat apa, ada yang harus di stop nggak sebelum laser gitu. Ada lesi kulit apa enggak, lagi ada luka, lagi ada infeksi nggak di area yang mau dikerjain gitu. Nah, terus kalau abis lasernya nih yang kadang-kadang suka bikin pasien panik, boleh diliatin nggak Mas Ray slide Boleh, yang boleh. keempat? Nah, ini ya. Nah, ini jadi ada yang segera setelah laser kalau agak kepotong sih, tapi bisa dilihat tuh kayak kulitnya bintil-bintil merah gitu kayak beruntusan. Gitu. Oke. Nah, itu memang sebenarnya itu yang kita harapkan bahwa ada sedikit kayak peradangan, ada merah sedikit, kemudian juga kelihatan pori-porinya gitu. Nah, itu sebenarnya setelah laser tuh memang seharusnya seperti itu. Gitu. Tapi Oke. asal nggak digaruk-garuk, terus dikerjain prosedur afternya, biasanya dia nggak masalah. Nah, kemudian beberapa hari setelahnya nih pasien yang suka ribut kalau kita nggak edukasi dengan benar adalah rambutnya tetap tumbuh dulu beberapa hari. Jadi kelihatan rambutnya tumbuh-tumbuh dulu, jadi kayak habis shaving gitu. Jadi Oh rambutnya gitu. tumbuh dalam beberapa hari, iya. Jadi nggak langsung copot. Jadi bedanya sama waxing, kalau waxing itu kita keluar tuh udah mulus gitu dalam Mm. waktu 3-4 minggu tuh kita mulus terus baru muncul. Nah kalau ini dia masih tumbuh-tumbuh sedikit. Nah, baru sekitar seminggu, 2 minggu setelahnya, rambutnya mulai rontok, Oh, gitu. Jadi oh, sekitar aduh. 10-20% rambutnya rontok. Jadi kalau orang-orang yang ya tadi kalau nggak diedukasi nggak dikasih tahu tuh pasti mereka Iya, bisa pasti bisa komplain protes. kali ya dok yang ngedengernya. Iya, langsung Kenapa sih? telepon pasti kayak, kenapa nih Kok kok udah gimana? berapa hari malah tumbuh, malah lebet kayak saya shaving, mendingan saya Oh waxing gitu. Jadi iya, sebenarnya itu tuh malah tumbul bat itu kenapa sih dok? Sebetulnya apa? Kenapa? Apa karena dia naik gitu keluar atau gimana? iya, jadi sebenarnya karena laser itu kan nembaknya yang kita mau adalah di bagian akar. Oke. Otomatis otomatis kan dia
nggak patah, nggak semuanya patah gitu, nggak Betul. semuanya seperti waxing yang di atas permukaan kulit tuh hilang gitu. Jadi otomatis dia masih ada pertumbuhan sedikit, tapi karena memang bakal rambutnya udah mati, ya Hmm. otomatis yang tumbuh itu dia rontok sendiri Oh gitu. gitu, iya 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 Jadi iya nggak iya. langsung Jadi begitu kayak keluar mulus gitu, nggak iya gitu. betul betul. Tapi ya memang selama 4 days after itu 2 minggu. mungkin 2 mingguan ya tadi sampai 14 days, nanti lama dia Hmm, kelihatan hasilnya ya 20% udah mulai berkurang iya, dan nanti bisa dilakukan lagi tadi kata dokter bagus sebulan kali ya dok ya tadi ya gimana ya dok? 4 sampai 6 minggu. 4 Biasanya sampai sih 6 satu dua kali tuh udah berasa rambutnya tumbuhnya lebih lambat dan lebih tipis Oh gitu. oke Tapi oke karena oke. emang cuma 10% yang kena, kalau abis itu kita nggak lanjut laser lagi, otomatis rambutnya balik lagi gitu. Nah Karena oke cuma dok, dikit yang kena. betul. Terus kalau misalnya di mungkin nih sahabat ID Derms dan juga teman-teman pada pengen tahu nih sebenarnya range-nya untuk bisa mendapatkan laser hair removal ini sebenarnya berapaan sih dok kira-kira? Aduh, sulit ya pertanyaannya. Sulit Ini ya. pertanyaan yang paling susah nih kalau ditanyain harga. Karena Oke oke. beda-beda banget, tiap tempat pasti berbeda. Jadi Betul. apa namanya, kalau saya lihat range-nya sih yang pasti lebih mahal dari waxing di tahun pertama. Karena kan Oke. dia sama kayak waxing, kita perlu sebulan sekali. Terus juga ini teknologinya lebih advance, dikerjain di klinik, di rumah sakit, yang ngerjain dokter, otomatis pasti lebih mahal gitu. Oke Cuman oke. kalau kita hitung ada penelitiannya juga nih, tapi di luar negeri Betul. sih. Dalam jangka 10 tahun, biasanya biayanya akan jauh lebih murah untuk laser. Karena setelah 1 tahun pertama, dia kan cuma butuh 1 sampai 2 kali setahun. Sementara waxing ya setiap bulan sampai Oh sampai iya, selesai sampai betul juga. selesai gitu. Mungkin kalau ada yang tertarik mau neliti di Indonesia, mau ngitung-ngitung, pakai kita lihat klinik-klinik biasanya berapa harganya, terus waxing berapa, harusnya sih sama gitu. Jadi dalam Oke. 10 tahun akan lebih murah di laser daripada kita waxing Betul-betul. Jadi gitu. betul. Jadi sebetulnya itu anggapannya apa? Laser ini bisa dibilang good investment ya untuk Good bisa melakukan investment. karena Jadi ya tadi dengan perhitungan kalau dibilang budgetnya memang lebih apa bisa dibilang lebih efektif gitu ya dok ya lebih efisien juga ya betul kita dan harus juga ngitung betul juga waktu. waktu betul waktu Waktu juga yang kita keluarin tiap bulan harus ke salon untuk waxing, atau harus waxing sendiri di rumah, sakit, terus shaving juga kan, ke time consuming juga, kadang-kadang muncul rash. Itu jadi betul waktu betul juga harus betul dihitung iya gitu. jadi betul juga tadi emang karena masing-masing klinik juga punya apa punya regulasinya masing-masing juga ya dok ya oke Biasanya oke tergantung luas area. Jadi misalnya oh udah gitu dibagi nih, misalnya upper lip berapa, ketiak berapa, lower leg berapa, tangan berapa gitu. Jadi udah ada, dan kadang juga udah ada yang kayak misalnya paket setahun atau gimana. Jadi nggak apa-apa sih tanya-tanya beberapa tempat, beberapa klinik, rumah sakit, terus tanya alatnya apa, yang ngerjain dokter siapa gitu. Kalau bisa kamu cek juga kliniknya atau rumah sakitnya tuh ada izin apa enggak, ada pasti reputasinya bagus apa enggak gitu. Terus dokternya beneran dokter spesialis kulit dan kelamin apa, harus dicek juga itu, karena zaman sekarang ada juga yang aneh-aneh gitu. betul betul. Waduh kalau dipikir-pikir ini kaki saya kebetulan berbulu semua nih dok. Jadi Kalau itu apakah jadi Mas Ray budget tergugah untuk laser hair removal? nggak nanti kali ya dok. Kalau pengen kalau mau kasih lihat kakinya baru. Oke Atau deh. mungkin jenggotnya biar nggak shaving tiap hari? Jenggot. Tapi kalau berjenggot kayaknya lebih keren sih dok kalau buat saya. Iya, kalau cowok ya kalau shaving terus ada stubble-nya dikit tuh, yang tumbuh-tumbuh dikit sih bagus, tapi kalau cewek mungkin sebaiknya dihilangkan. Iya betul. Oke ini. Terus kalau misalnya mau tanya-tanya lagi nih sebenarnya tadi juga ada yang tanya lagi. em, Sebetulnya kalau bentar ya dok, kita sambil dilihat juga ada pertanyaan tadi. Itu ada yang komen tuh, lebih murah laser, saya udah laser dari 2010. Nah, oh, waduh, ternyata sahabat ID Derms dan teman-teman sekalian di sini sebenarnya udah lebih paham ya. Jadi emang laser itu treatment yang tadi good investment, waktu juga sangat mempengaruhi apa namanya untuk kita dan apa nggak perlu setiap rutinitas kali ya dok ya melakukan rutinitas, tapi mungkin ya tadi dengan jangka waktu tertentu yang memang dibutuhkan untuk melakukan laser, ya udah kelar gitu ya dok ya. Nah terus dok kalau misalnya ada yang tanya nih dok,
Kalau untuk bagian kaki yang pori-porinya kelihatan jelas banget, hitam pakai treatment laser ya dok. Jelas banget kelihatan Oke. hitam. Biasanya ini kalau bagian pori-porinya kelihatan jelas, mungkin dia ada riwayat waxing atau shaving. Jadi karena kita kan cabut itu kita paksa ya. Terus Oke. sekitar folikel rambutnya atau pori-porinya itu kayak radang. Otomatis kalau radang kayak kita jerawatan kan ada bekas hitam-hitamnya gitu. Terus juga ada beberapa orang yang sensitif nih kulitnya, jadi dia cenderung gampang eksim, gampang gatel. Nah kalau pakai bahan-bahan kayak waxing atau dia shaving, terus dia pakai pelembab-pelembab yang after shaving itu kulitnya bereaksi, jadi beruntusan juga. Nah itu bisa bikin bekas-bekas hitam gitu. Kalau pasien yang udah gitu sih biasanya memang kita saranin untuk laser hair removal, kemudian mungkin nanti ada semacam krim atau kayak treatment lain untuk si bekas-bekas hitamnya itu gitu. Jadi tapi harus dilihat dulu nih bekas hitamnya memang karena apa. Tapi sebagian besar sih yang mengeluhkan di bagian kaki dia ada riwayat waxing atau shaving gitu atau riwayat eksim. Jadi bisa dibantu dengan laser hair removal. Nah, oke dok. Terus ada juga yang tanya nih, kalau misalnya laser itu sebenarnya bisa dibilang sakit gak sih gitu dok, laser removal itu? Iya, itu pertanyaan pertama semua pasien rata-rata. Sakit atau enggak? Jadi biasanya sih tolerable gitu. Saya nggak bilang nggak sakit sama sekali karena pain tolerance orang beda-beda ya. Ada Betul. yang bilang nggak sakit, ada yang bilang sakit. Terus area-area tertentu kayak misalnya area bikini atau area ketiak mungkin lebih sensitif dan lebih berasa. Terus ada beberapa laser juga dia lebih berasa. Tapi biasanya kita akan kalau di tempat yang tepat gitu biasanya akan ada beberapa teknik untuk mengurangi rasa sakit itu. Jadi kita bisa pakai gel dingin, jadi diolesin gel dulu baru di IPL itu untuk mengurangi resiko luka pada kulitnya sekaligus buat bikin lebih nyaman. Terus kalau di area-area tertentu juga pakai laser kita anestesi dulu pakai krim, jadi diolesin krim sekitar setengah jam, ditunggu, nanti kulitnya akan lebih baal dan treatment lasernya juga lebih nyaman. Atau kadang-kadang kita juga pakai es batu atau kita pakai semacam kayak kipas yang energinya besar, jadi lebih dingin kulitnya, lebih nggak terlalu berasa lasernya. Gitu Oke. rata-rata sih bilang bisa ditolerable. Kalau yang udah pernah ngerasain waxing pasti bilang laser jauh lebih nggak sakit. Oh Gitu. gitu ya dok ya. Iya sih karena Iya. tadi vaksin apa kayak namanya di laser tadi ada beberapa hal yang dilakukan ya kayak tadi dijelin mungkin dingin, Mm-mm. sensasi dingin itu ngebuat orang jadi Ada sensasi dingin. betul jadi ngerasa kayak nggak sesakit yang Sakit itu. dibayangkan gitu ya Dan dok ya. kalau emang pasiennya sensitif banget, kita bisa kasih obat oles atau obat minum buat ngurangin rasa sakitnya gitu. Jadi karena ini prosedur elektif ya pilihan pasien, jadi harus senyaman mungkin. Karena kan emang Pasti. harus berkali-kali juga daripada tertrauma karena sakit gitu. Harusnya sih nggak nyaman kok. Terus kira-kira berapa lama sih dok sebenarnya treatment ini dilakukan? Kalau durasinya nih maksudnya jadi di klinik gitu kita. Durasinya maksudnya. Oke, tergantung area sama alatnya. Jadi kalau yang paling cepat biasanya IPL karena IPL itu alatnya tuh biasanya kotaknya gede gitu. Jadi cepat area-area yang besar tuh bisa di cover dengan cepat. Jadi biasanya sih misalnya area armpit atau muka gitu paling 15 menit, terus kaki, punggung itu paling setengah jam gitu. Paling lama setengah jam sampai 40 menit. Tapi kalau laser yang orang-orang tertentu tuh butuh laser satu-satu rambutnya karena misalnya rambutnya tebel atau kulitnya gelap gitu. Jadi kita perlu lebih hati-hati. Mungkin bisa lebih lama plus anestesi bisa 1 sampai 1,5 jam Oh oke gitu. oke paham. Jadi tergantung. Tapi rata-rata sih cepat kalau IPL. Oke. Nah, terus ada yang tanya nih dok, pas banget. Katanya udah di IPL, terus lama tumbuh rambutnya, tapi ada titik-titik kutikula rambutnya. Jadi dia lambat tumbuh, tapi hak, Nggak hilang hilang. juga. Tapi nggak hilang juga itu harus gimana? Oke, biasanya sih kalau seperti itu ada rambut yang tumbuh tapi dia nggak bisa keluar gitu. Jadi kita sebutnya ingrown hair. Nah, kalau ingrown hair itu biasanya sih kita pertama kita stop dulu IPL-nya, terus kita bersihin dulu ingrown hair-nya, bisa pakai krim, bisa pakai peeling. Ingrown hair itu jadi rambutnya mau tumbuh, tapi kulitnya udah kecepatan tumbuh di atasnya, jadi dia nggak bisa keluar. Oh, Gitu. oke Bisa oke. aja akarnya sebenarnya udah mati, dia nggak bisa tumbuh lagi, tapi kulit di atasnya udah numbuh, dia nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi biasanya kita kasih krim untuk eksfoliasi kulitnya, terus kulitnya pelan-pelan keangkat, otomatis rambutnya bisa keluar. Nah itu
kita bisa hati-hati pakai alat semacam kayak buat komedo atau semacam pinset kecil, kita ambil secara manual gitu. Jadi tetap harus di beresin dulu ingrown hairnya, karena kalau kita IPL terus ya akarnya udah mati tapi rambutnya nggak bisa keluar, sama aja kan. Betul. Gitu. Nah, terus dari Jess Angelina juga ternyata ini sepertinya pasien yang sering melakukan hair removal. Katanya untuk awal sakitnya agak terasa tapi memang masih tolerable. Namun kalau udah rutin makin nggak kerasa karena udah terbiasa juga dan rambutnya makin tipis. Betul, rambutnya juga makin tipis ya dok. Baik. Lalu juga ada pertanyaan lagi mengenai bentar ya. Ini dari mungkin saya kurang paham untuk pertanyaan dari Yayas Dwi Larasati ini masih bisa kita jawab gak ya dok? Bentar, aku nggak kebaca. Kalau rambut menipis di ubun-ubun, gimana ini? Dikarenakan rambut rontok, sebaliknya menggunakan perawatan apa ya dok? Butuh waktu lama. Oke, jadi sebenarnya ini bukan mau menghilangkan rambut, tapi mau menumbuhkan rambut. Beda lagi. Oke, jadi kalau untuk rambut menipis di ubun-ubun sih sebenarnya penyebabnya banyak. Sebaiknya konsultasi aja ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Kalau mau cari dokter spesialis kulit dan kelamin di daerah kita, itu bisa buka website www.perdoski.id. Terus kita bisa ada find dermatologis atau cari dokter SPKK, klik aja. Misalnya daerahnya di Cipete atau di Cikarang atau di mana, nanti keluar dokter-dokternya di situ di mana bisa konsultasi. Atau kalau banyak sekarang juga lagi Instagram live nih kayak di id.derms, itu juga kayaknya ada nih tentang rambut yang menipis gitu. Di Perdoski juga nanti bakal ada besok tentang rambut yang menipis gitu. Jadi banyak sumber informasi, sebaiknya sih dicek juga gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang Perdoski, boleh dong dok ceritain sedikit mengenai Perdoski? Perdoski itu jadi sebenarnya kalau dokter-dokter kan punya perhimpunan. Jadi kita punya organisasi lah istilahnya. Jadi kalau dokter umum, kita semua tuh di bawah Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Nah, kalau spesialis itu kita punya perhimpunan, namanya Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Gitu. Jadi nanti di Perdoski tuh ada semua nih data SPKK siapa, terus juga ada tentang penyakit-penyakit kulit, ada tentang penjelasan berbagai macam, bisa nanya juga, bisa konsultasi gitu. Oke. Jadi kalau misalnya intinya mengenai apapun mengenai kondisi kulit dan kelamin, cek aja di Perdoski ya dok ya. Iya, ada websitenya, ada Instagramnya juga. Wah, jadi ini dokter-dokternya pokoknya seru-seru nih kayak dokter aneh semuanya. Dan juga kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih, kayaknya ada lagi yang tanya, dan juga di sini ada. Jadi kalau sebentar. Kalau misalnya keberhasilan tadi bergantung kepada warna rambut, warna kulit, dan area tubuh ya dok. Jadi kalau misalnya dibilang kalau orang-orang Asia itu memang mungkin lebih bisa dibilang lebih cepat berhasil kah dengan dibandingkan dengan warna bulu-bulu dari orang luar atau western, dan kita bedanya apakah gimana dok? Oke, jadi sebenarnya memang yang paling ideal tadi tuh kalau kulitnya putih, jadi skin type-nya putih, misalnya kayak Mas Rey gitu tuh putih, tapi rambutnya warnanya hitam, jadi kelihatan kontrasnya jelas. Nah, agak susah itu kalau kulitnya juga gelap, jadi misalnya skin type 5, 6 yang kulitnya sawo matang ke arah gelap, walaupun rambutnya hitam, tetap kita mesti hati-hati banget karena lasernya nanti akan susah ngebedain mana yang kulit, mana yang rambut. Nanti takutnya malah kulitnya luka atau kulitnya malah jadi putih-putih gitu. Jadi memang untuk kasus-kasus yang kulitnya gelap, sebaiknya sih benar-benar konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Terus juga kalau yang rambutnya pirang atau rambutnya udah putih, itu sebenarnya udah telat. Jadi udah nggak bisa lagi di laser kalau rambutnya udah keburu putih karena nggak ada pigmennya, kita nggak tahu apa yang mau di laser lagi. Jadi jangan sampai telat. Dan betul, dan juga tadi ya maksudnya dokter itu supaya kan kalau yang kita nggak kelihatan rambutnya nanti takut jadi ya tadi ya dok ya salah kena rambutnya dok ya, kena kulit. Gitu kan ya. Nah terus ada juga pertanyaan nih, kalau pasien eksim ingin hair removal itu lebih baik sembuhin eksimnya dulu atau langsung hair removal?
Oke, kalau pasiennya biasanya kita lihat nih kalau eksimnya di daerah yang mau kita hair removal, pasti kita sembuhin eksimnya dulu sampai bekasnya hilang dan kulitnya kita maintenance. Eksim itu kan basicnya kulitnya biasanya kering gitu. Jadi Oke. kulit yang kering itu istilahnya kayak dinding bolong-bolong. Jadi barrier sawar kulitnya tuh nggak bagus. Jadi pun kita paksa kerjain laser juga dengan kulit seperti itu, risiko efek sampingnya akan jauh lebih tinggi gitu karena barrier Oh, kulitnya lagi nggak bagus. Jadi tetap kita harus sembuhin penyakit kulitnya dulu, eksim. beresin eksimnya dulu, maintenance kulitnya sampai lembab, di moisturizer segala macam. Baru kita boleh nih tindakan laser gitu. Jadi Hmm. laser apapun bukan cuma hair removal, tetap kulitnya harus kulit yang normal dan intak Oh, oke, gitu. oke, oke. Dan kalau misalnya habis laser, katanya pertanyaannya, baiknya dikasih krim apa sih dok, gitu yang paling pas? Oke, biasanya kalau after laser itu, tadi lupa ya, setelah laser apa aja yang boleh dan nggak boleh. Bener, Jadi kalau bener. after laser itu, biasanya nanti dijelasin juga sih sama dokter setelah tindakan. Jadi biasanya itu kita nggak boleh olahraga dulu selama beberapa hari, nggak boleh sauna, nggak boleh panas-panas, nggak boleh mandi air panas. Kemudian nggak boleh pakai scrub-scrub yang eksfoliasi-eksfoliasi atau yang pemutih-pemutih karena bisa Oh, bikin iritasi gitu. Jadi pakai sabunnya pun juga harus sabun yang lembut, jangan yang antiseptik, jangan yang ada scrubnya. Nah, kalau iya. untuk krim sih biasanya kalau nggak ada keluhan setelah laser aman-aman aja kulitnya dan misalnya pasiennya juga bukan yang kulitnya sensitif, biasanya pakai Hah? pelembab cukup Oke. gitu. Tapi kalau memang kita pada sesi itu lebih agresif, jadi kita lihat kulitnya juga agak merah, terus ada bintil-bintil beruntusan, atau pasiennya memang ada riwayat kulitnya sensitif, biasanya kita kasih steroid atau anti iritasi yang potensinya ringan untuk dipakai beberapa hari setelah laser gitu. Tapi habis Mm-mm. itu tetap maintenance pakai moisturizer aja Oh, atau moisturizer itu gitu. bisa kita bilang hand body gitu ya dok ya? Iya, pelembab. Pelembab ya, pelembab. Jadi pastinya setelah melakukan laser, tadi sekali lagi kalau memang kulitnya sensitif, ya pakai pelembab atau enggak nanti berkonsultasi lah sama sama dokternya Mm-mm. dulu, dan setelah itu bisa dapetin kira-kira apa sih sebenarnya yang harus dilakukan setelah beres melakukan laser. Iya, benar. Nah, Pasti dijelasin sih. oke, kalau begitu mungkin ada lagi pertanyaan yang sebelum kita tutup nih ya, sebelum kita akhiri karena udah gak kerasa loh dok, udah 45 menit kita bersama di Oh, sini. udah mau habis ya? Iya, kita kayak ngobrol-ngobrol ngopi secara virtual ya dok. Iya, ya ampun, udah lama banget nggak ngopi offline. Iya bener banget dok, bener. Saya juga udah gak pernah sih kemana-mana, pokoknya dari tempat kerja pulang, tempat kerja pulang, Pulang. dan semua kalau ngopi semuanya pesan online. Online. Oke, ada lagi kah mungkin pertanyaan dari sahabat ID Derms ataupun dari teman-teman lainnya yang pengen lebih tahu? Mungkin ada pertanyaan yang em, belum belum terjawabkan gitu ya di sini, atau mungkin sudah cukup. Kebetulan banget, pas banget ini ada dokter Anes langsung ada di sini, kita bisa langsung konsultasi lah ya, nggak payah sama pakarnya, langsung dengan dokter Anes ada di sini. Kayaknya sudah cukup ya, Udah, paham iya sekali nih nih di sini pertanyaannya sudah yang pada. lain-lain mulai. Kenapa? Ada pertanyaan tapi soal eksim. Iya. Nah, kalau yang soal-soal lainnya tentunya sahabat ID Derms jangan lupa untuk cek terus di id.derms karena di sana banyak sekali topik-topik yang sangat menarik dan bisa dengarkan dan juga langsung dengerin live-nya tentunya yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak-kakak sekalian atau sahabat ID Derms semuanya. Nah, ada lagi pertanyaan, kira-kira dari semua area rambut di badan yang sangat respons terhadap laser hair removal itu apa sih, Dok? Yang lebih responsif gitu dibanding dengan lainnya. Halo, halo. Ya, ini lagi loading ya mungkin. Satu cek satu. Halo dok. Halo. Ya loading di sini. Oh sebenarnya ada keluar ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita invite lagi ya. Iya, sebentar kita invite lagi. Baik, coba nanti kita tunggu dokter Anesnya, kita jawab lagi ya. Baik, nanti langsung masuk lagi. Sebentar, kita tunggu dokter Anesnya untuk masuk lagi. Ya, oke. Masih waiting di sini.
Jadi tentunya buat sahabat ID Derms dan teman-teman semuanya, pokoknya kalian bisa stay tune terus di lihat terus di tengok aja di @id.derms. Kalian semua bisa mendapatkan banyak sekali informasi yang sangat menarik tentunya mengenai kulit dan kelamin yang pastinya membuat kita semua bisa lebih aware ya terhadap kulit kita, tentunya untuk bisa lebih menjaga lagi supaya juga tentunya lebih sehat lagi dan bermanfaat buat kita semua. Baik, kita coba invite lagi ya dokter Anesia. Baik, kita tungguin. Ya. Oke, ya ini kita invite lagi ya. Nah, jadi nanti sekalian juga kalau memang nanti ternyata dokter Anesia belum bisa masuk lagi, mungkin ini juga sebagai akhir dari topik pada hari ini, tapi kita coba sekali lagi ya. Kita tungguin dokter Anesia, apakah sudah bisa lagi? Oke. Jadi tadi sekali lagi pokoknya buat sahabat ID Derms, jangan lupa untuk terus dicek ya. Pokoknya Instagramnya dari ID Derms dan juga boleh juga untuk mengetahui di mana sih dokter-dokter yang tepat boleh dicek di perdoski.id juga untuk dokter SPKK atau kulit dan juga kelamin. Nah, untuk sahabat ID Derms sepertinya dokter Anes tidak bisa kembali hadir lagi. Ini bisa sebentar. Ya, kita coba lagi ya. Kita coba sekali lagi ya. Sama-sama, terima kasih juga infonya. Cek. Halo. Halo, Dok. Halo. Dok. Nah, udah masuk lagi nih, Dok. Nah, oke, kita masuk lagi. Tadi, mohon maaf ya semuanya tadi ada sedikit technical glitch. Technical glitch. Oke, Dok. Jadi sebenarnya ini kita juga ada di penghujung acara ya, ya. Karena kalau udah untung di ujung ya. Nanti install live-nya mati juga nih, Dok. Jadi sebenarnya buat sahabat ID Derms semua, next episode besok tetap stay tune jam 8 malam karena ada di episode 55 mengenai dermatitis seborrhoid, kulit bersisik yang berulang dan mengusik. Wow. Jadi itu tentunya sangat penasaran buat sahabat ID Derms dan teman-teman semuanya. Pokoknya cek aja di id.derms dan stay tune terus setiap harinya jam 8. Akan banyak sekali informasi mengenai kulit dan juga kelamin. Nah, di akhir kata mungkin Dokter Anes mau kasih kesimpulan sedikit mengenai hair removal buat teman-teman semua yang ada di sini. Oke, jadi sebenarnya untuk semua yang mau menghilangkan rambut atau bulu-bulu di area yang tidak diinginkan, semua metode mulai dari shaving, waxing, sampai ke laser itu sebenarnya semua metode yang aman dilakukan kalau dilakukan dengan benar. Gitu. Tapi memang kita harus lihat kebutuhan masing-masing orang, kemudian efisiensinya, efektivitasnya gitu. Jadi jangan takut untuk melakukan prosedur laser hair removal karena memang sebenarnya sangat nyaman, sangat bisa ditoleransi rasa tidak nyaman atau rasa nyerinya, kemudian juga sangat efektif, sangat time saving juga, sangat efisien. Itu kemudian juga, tapi jangan lupa karena ini memang tetap adalah suatu prosedur medis, jadi walaupun ini sesuatu yang rutin dilakukan, banyak dilakukan di mana-mana, tetap merupakan sesuatu prosedur medis yang ada risiko efek samping. Jadi tetap lakukan konsultasi dengan dokter spesialis, terutama dokter spesialis kulit dan kelamin, atau dokter yang berkompetensi dalam melakukan tindakan laser di area kulit. Gitu. Dan pilih tempat yang settingnya medis, jadi klinik atau rumah sakit yang ada izinnya, terus reputasinya juga baik. Gitu. Wow, oke deh, terima kasih banyak Dokter Anes buat sudah ada di sini untuk berbagi edukasi dan juga ilmu mengenai hair removal. Semoga dengan mendengar IG Live dari kita berdua ini, sahabat ID Derms yang mau hair removal nggak perlu takut-takut lagi. Semoga saudara saya mau hair removal dengan laser.
Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Dokter Ane sudah gabung di hari ini dan juga Sama-sama, thank you Mas Ray. jangan lupa sekali lagi cek terus di id.terms untuk episode-episode berikutnya setiap hari jam 8 malam. Terima kasih semuanya sudah hadir pada malam hari ini. Pokoknya sehat-sehat selalu, jaga kesehatan dan sampai jumpa di next episode. Bye bye. Bye.